kami mempersiapkan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian sebelum mengajar hendaknya guru juga menguasai materi, itu harus. Kemudian yang ketiga, guru berusaha tampil maksimal, artinya di depan siswa-siswi kita harus berpenampilan yang bagus, yang baik, yang bisa diteladani oleh anak didik kita. Kemudian kita juga menerapkan metode yang sesuai dengan pembelajaran. Metode mengajar apa yang Ibu gunakan untuk siswa pembelajaran? Untuk SD kami, biasanya untuk saya pribadi itu metode ada diskusi, ada bermain peran, kemudian diskusinya itu diskusi kelompok agar anak itu bisa berdiskusi, belajar diskusi dengan teman-temannya, menyampaikan pendapatnya, sehingga dia nanti berani untuk tampil menyampaikan pendapatnya. Kemudian juga ada metode percobaan, bagaimana anak itu praktek misalnya. Jadi cara misalnya ibu guru kelas 6, bagaimana cara mencangkok tanaman itu. Oh, ini ada cara perkembangbiakan secara vegetatif, ada vegetatif buatan, ada vegetatif alami. Jadi anak-anak didik kami itu praktek. Seperti ini contohnya, mereka praktek mencangkok kelas 6. Jadi vegetatif buatan. Nah, kemudian ada juga proyek. Jadi anak didik kami dilatih untuk terampil. Jadi mereka belajar membuat apa ya yang bisa jadi proyek kita untuk pembelajaran itu. Misalnya anak-anak itu memanfaatkan barang-barang bekas, dibuat karya, sebuah karya yang akhirnya bermanfaat. Syukur-syukur bisa punya nilai jual, begitu menurut ibu. Dan masih banyak lagi metode. Apa saja kendala atau permasalahan yang sering timbul dalam proses pembelajaran? Memang benar, kadang kendala itu pun kita temukan ketika kita saat mengajar ya. Jadi kendala itu biasanya anak-anak itu misalnya dalam menyampaikan pendapat. Anak itu kadang merasa malu untuk menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan pendapatnya ketika guru memberikan tugas, ayo nak, sampaikan pendapatmu tentang apa yang telah disampaikan oleh temanmu. Kadang itu masih merasa malu, sehingga guru harus pandai-pandai bagaimana agar anak yang tadinya itu malu akhirnya menjadi berani untuk menyampaikan unek-uneknya atau pendapatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang itu anak-anak juga masih merasa malu. Malu apa? Malu untuk bertanya pada guru ketika dia tidak mengerti tentang pembelajaran yang diterangkan oleh guru. Jadi mereka itu malu. Jadi diamnya itu dia mengerti, apa diam tidak ngerti, itu guru kadang bertanya-tanya. Karena apa? Karena siswa tadi merasa malu untuk menyampaikan bahwa dia itu belum mengerti, itu malu, masih malu. Jadi bagaimana ini trik-trik yang harus dilakukan oleh guru agar anak yang merasa malu tadi bisa lambat laun tidak merasa malu lagi ketika dia tidak mengerti. Jadi bertanya, karena ada pepatah malu bertanya itu kan sesat di jalan. Jadi bila tidak paham tentang apa yang diterangkan oleh guru, seharusnya siswa tadi bertanya. Ini harapan dari guru. Kemudian lagi, kadang ada guru itu yang tidak paham dengan karakter siswa-siswinya, sehingga dalam kegiatan pembelajaran itu pun mengalami kendala. Jadi bagaimana ini kendala-kendala ini biar bisa teratasi, ini adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Barangkali itu. Kalau model pembelajaran kelas itu memang ya di sini ada alat peraga. Alat peraga itu ada yang dari pemerintah, misalnya logo, kemudian itu peta dan sebagainya. Nah, seandainya kita sendiri sebagai guru bisa kreatif untuk membuat model-model pembelajaran, di sini mungkin pembelajaran akan lebih menarik lagi, menarik untuk siswa-siswi kita, sehingga
mereka punya minat untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Jadi alangkah baiknya misalnya alat peraga itu juga dibuat oleh guru itu sendiri sesuai dengan mata pelajaran apa yang akan dijelaskan. Jadi ketika guru menguasai, guru mau kreatif, berinovasi untuk membuat model-model pembelajaran, insya Allah anak-anak didik kita ini juga tertular untuk aktif, kreatif di dalam kelasnya. Jadi tidak males-males begitu. Anak-anak